Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri Angga, yang kedua ada Indra, yang ketiga ada Isnai. Di sini kami akan membahas suatu masalah perekonomian dengan contoh kasus sebuah perusahaan yang bernama Headshot Corporation. Headshot Corporation merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di Birmingham. Perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan. Lebih tepatnya, sebuah rumah rehabilitasi rawat inap terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini beroperasi di 33 negara bagian di Amerika Serikat dan beroperasi juga di Puerto Rico. Headshot didirikan pertama kali di Birmingham, Alabama sebagai bagian dari perusahaan daerah Delaware pada tanggal 22 Februari 1984 dengan nama Amacare Inc. oleh pendirinya yang bernama Richard M. Scrushy. Fraud yang ada di Headshot terjadi pada periode menarik di mana pertumbuhan ekonomi diimbangi dengan regulasi atau undang-undang yang terlalu banyak celah, sehingga melakukan kecurangan akuntansi terbilang relatif mudah pada saat itu. Tahun 90-an merupakan masa di mana investor dan kreditor tidak begitu melihat profitabilitas perusahaan dan hanya mementingkan pendapatan semata. Masalah akuntansi pertama muncul di Headshot pada tahun 2002 setelah CEO sekaligus pendiri Richard M. Scrushy menjual saham senilai 75 juta US dollar. Beberapa hari sebelum perusahaan mengumumkan kerugian besar, di mana hal ini memicu kerugian US Securities and Exchange Commission atau disingkat ESC, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di tahun 2003 dengan melibatkan FBI dan SEC dengan cara meminta Headshot untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu yang tidak dapat terpenuhi oleh pihak Headshot. Tahun 2002 juga merupakan tahun di mana skandal akuntansi seperti Enron sedang marak, sehingga penyelidikan atas hal ini menjadi lebih gencar. Headshot dituduh oleh US Securities and Exchange Commission atas skandal akuntansi di mana pendapatan perusahaan dinaikkan sebesar 1,4 miliar US dollar. Jumlah 1,4 miliar US dollar ini bahkan melebihi 10% dari seluruh total aset perusahaan. Pada tahun 1996, Scrushy diduga telah memerintahkan pekerja senior dan akuntan perusahaan untuk memasukkan laporan laba rugi perusahaan agar dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan kontrol harga atas saham perusahaan. Bahkan, fraud ini terjadi dan tidak terdeteksi selama 7 tahun lamanya. Pada beberapa tahun fiskal, laba perusahaan dilaporkan terlalu tinggi sebesar 47.000%. Bagaimana Headshot bisa melakukan kecurangan tersebut? Nah, yang pertama, pihak-pihak resmi perusahaan membandingkan laporan keuangan internal mereka dan melihat apakah hasil yang diperoleh memenuhi ekspektasi analisis dan investor. Yang kedua, jika pendapatan terlihat kecil, maka manajer akan disuruh untuk membenahi laporan tersebut dan memanipulasi hasil dengan cara bagaimanapun juga. Yang ketiga, dokumen palsu juga dibuat untuk menutupi jurnal-jurnal palsu yang dibuat untuk laporan keuangan. Adapun kecurangan yang dilakukan pada laporan keuangan, bagaimana cara melakukan pemalsuan tersebut? Nah,
Di sini salah satunya dengan memanipulasi laporan posisi keuangan. Herzog melakukan false markup pada pos pendapatan. Analisisnya saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan pendapatan berhubungan dengan penurunan beban. Nah, kenaikan pendapatan ini juga berkorespondensi dengan kenaikan atau penurunan aset atau liabilitas. Misalnya, kenaikan pada akun piutang dan penurunan akun utang lancar yang menandakan bahwa pendapatan yang dihasilkan sesuai. Yang kedua, startup cost yang seharusnya dijadikan expense ternyata dikapitalisasi oleh perusahaan sehingga membuat expense berkurang dan net asset bertambah. Kenaikan pendapatan memicu Herzog untuk memanipulasi laporan posisi keuangan dengan menciptakan aset tetap palsu. Selanjutnya, Herzog juga membuat jurnal-jurnal fiktif untuk menciptakan double entry dan meningkatkan laba perusahaan. Jurnal-jurnal pendapatan ini jumlah rata-ratanya berkisar sebesar 2.500 US dollar. Dan bagaimana cara Herzog melakukan overstated income sehingga miliaran dolar? Caranya, manajer disuruh untuk membuat jutaan jurnal bisa dengan jutaan transaksi fiktif untuk membuat pendapatan bertambah. Tidak hanya jurnal, mereka juga membuat dokumentasi fiktif atas transaksi-transaksi tersebut dan buku besar aset tetap fiktif juga dibuat untuk ditunjukkan kepada auditor agar manajemen dapat menyembunyikan kecurangan tersebut. Di sini ada beberapa hal menarik yang perlu diketahui dari skandal Herzog. Yang pertama, beberapa eksekutif yang selanjutnya disebut sebagai family terdiri dari mantan auditor E dan Y yang merupakan partner. Hal ini yang menyebabkan manajemen mengetahui beberapa kebijakan audit E dan Y. Seperti yang kedua, ada seperti kebanyakan kasus fraud, ketamakan merupakan motif utama bagi manajemen Herzog untuk menaikkan laba perusahaan dengan memanipulasi laba dan harga saham perusahaan. Sekrusi dapat mengamankan opsi saham sendiri dan meraih untung setinggi-tingginya. Tidak dilakukan cek dan balance di Herzog. Sekrusi menjadikan suara terbesar dalam menentukan kebijakan perusahaan ini. Misalnya, sistem akuntansi Herzog tidak sinkron dengan perangkat lunak perusahaan sehingga setiap hasil yang ada harus dikonsolidasi secara manual oleh eksekutif atas dan mempermudah jalan untuk melakukan kecurangan. Auditor internal juga dilarang melakukan tugasnya, sehingga di laporan opini auditor E dan Y menjelaskan bahwa audit internal kekurangan tenaga kerja, kurang terlatih, dan tidak ada independensinya. Selanjutnya, beberapa karyawan yang mengerti akan terjadi yang fraud ini tidak berani melakukan perlawanan karena mereka itu takut akan dipecat oleh sekrusi jika berani mempertanyakan kebijakan yang dibuatnya. Lingkungan pekerjaan seperti ini juga yang dapat membuat fraud itu bertahan dan tidak terdeteksi dalam periode yang cukup lama. Yang terakhir, forensic auditing kemudian dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers menyatakan bahwa pendapatan yang dilaporkan terlalu tinggi, jumlahnya mencapai 3,8 miliar US dollar hingga 4,6 miliar US dollar, lebih tinggi 2 kali lipat dari laporan pertama. Post-mortem report juga menyatakan bahwa ada fraud tambahan sebesar 500 juta dan 800 juta US dollar pencatatan akuntansi yang tidak sesuai mengenai transaksi. Demikian pembahasan tentang masalah ekonomi yang ada di
perusahaan Headshot yang ada di Amerika. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.